Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume dari remedial kimia dengan judul Peranan Kimia dalam Keilmuan dan Kehidupan Sehari. Di sini ada nama saya, nih dan kelas saya, terus langsung aja ke resume-nya. Peranan kimia dalam kehidupan. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang memiliki massa dan memanfaati ruang atau materi, serta bagaimana materi tersebut dapat berubah menjadi zat baru atau tetap mempertahankan sifat aslinya. Adapun perannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan deterjen. Surfaktan dalam deterjen mampu menurunkan tegangan permukaan air, sehingga air dapat dengan mudah menghilangkan kotoran dari pakaian. Selanjutnya ada pengawetan makanan, terus ada pengolahan air, terus ada material atau inovasi baru dan juga sebagai ranah pendidikan. Nah, kalau dalam ranah pendidikan ini bertujuan untuk penelitian kimia yang dapat membuka hal-hal baru dan membantu menambah ilmu pengetahuan bagi makhluk hidup itu sendiri. Nah, kesimpulannya, kimia tidak hanya mempelajari materi dan reaksinya, tapi juga menjadi landasan bagi berbagai teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Dengan memahami sifat-sifat materi dan perubahan terjadi, kimia dapat membuka peluang untuk mengembangkan solusi di berbagai sektor. Selanjutnya ada metode ilmiah dan pengembangan kimia. Metode ilmiah memainkan peran sentral dalam pengembangan kimia dikarenakan hal tersebut memberikan pendekatan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menghasilkan pengetahuan baru. Adapun beberapa poin utamanya yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini menggunakan merupakan metode ilmiah yang membantu mengidentifikasi masalah-masalah penting. Misalnya, seperti kebutuhan untuk lebih memahami bahan kimia atau dalam lingkungan kehidupan sehari. Selanjutnya, ada metode ilmiah yakni hipotesis. Hipotesis ini adalah metode ilmiah yang menerapkan pendekatan ilmiah, termasuk saran dan pelatihan berdasarkan data, dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep kimia secara signifikan. Selanjutnya ada eksperimen. Di eksperimen ini, proses eksperimen dilakukan untuk menguji teori atau solusi seperti konversi bahan limbah yang menjadi produk yang berguna menggunakan reaksi kimia yang tepat. Selanjutnya, metode ilmiah ada analisis data. Nah, di analisis data, data dari hasil eksperimen tersebut dan umpan balik dari implementasi program akan dianalisis untuk mengevaluasi keberhasilan atas pendekatan yang diterapkan. Adapun kesimpulannya, metode ilmiah ini memainkan peran penting dalam pengembangan kimia dengan menyediakan pendekatan sistematis untuk memahami, menerapkan, dan memecahkan masalah kimia. Metode ilmiah dari pengamatan hingga implementasi memastikan bahwa solusi yang dihasilkan berbasis fakta, efektif, mendukung keberlanjutan, dan relevan untuk membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penggolongan materi dan perubahannya. Pertama ada definisi materi itu sendiri. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi sendiri dapat mengalami perubahan fisika ataupun bisa perubahan kimia. Selanjutnya, penggolongan materi. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Materi sendiri terbagi menjadi tiga, ada padat, cair, dan gas. Kalau padat memiliki bentuk tetap dan volume tetap, cair memiliki volume tetap tetapi bentuk menyesuaikan wadah, terus ada gas, tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Selanjutnya, dari materi berdasarkan komposisinya. Yang pertama ada unsur. Materi murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contohnya ada O2 atau oksigen atau besi atau Fe. Selanjutnya eh, komposisinya ada senyawa. Senyawa ini merupakan materi murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia dalam perbandingan tetap. Contohnya air atau tersebut sebagai H2O. Selanjutnya ada eh, selanjutnya ada komposisi campuran gabungan dua atau lebih zat murni yang masih mempertahankan sifat masing-masing. Contohnya adalah homogen.
Homogen itu udara, sedangkan campuran heterogen adalah air dan lumpur. Selanjutnya ada perubahan materi. Perubahan materi itu bisa terjadi dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya ada metode pemisahan campuran. Yang pertama ada filtrasi untuk memisahkan padatan dari cairan, terus ada destilasi untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan titik didih, terus ada kromatografi untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan afinitas terhadap medium tertentu. Selanjutnya ada perkembangan struktur atom dan tabel periodik. Baik struktur atom, yang pertama ada model atom awal. Yang pertama diperkenalkan oleh Dalton. Dalton ini eh, bilang sebagai atom itu sebagai partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya ada Thomson. Thomson mengatakan model Rocky-Smith di mana elektron terbesar dalamnya itu berbentuk adonan atau bermuatan positif. Selanjutnya struktur atom menurut Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki inti pada bermuatan positif atau proton dengan elektron beredar di sekitarnya. Jadi proton elektron ini mengelilingi protonon. Selanjutnya ada Bohr. Bohr ini mengatakan bahwa elektron beredar dalam orbit tertentu dengan energi diskrit. Selanjutnya ada tabel periodik. Pada pengembangan awalnya, Mendeleev mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat kimianya. Dalam yang modern, tabel periodik modern diatur berdasarkan kenaikan nomor atom, atom dan sifat periodik. Selanjutnya, unsur-unsur dibagi dalam kelompok vertikal dan periode itu horizontal dan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Kesimpulannya, materi diklasifikasikan menjadi unsur, senyawa, dan campuran, serta dapat mengalami perubahan fisika atau kimia. Struktur atom sendiri dapat berkembang dari teori Dalton hingga model modern dengan orbital elektron. Tabel periodik modern mengelompokkan unsur berdasarkan nomor atom. Hukum-hukum kimia seperti konservasi massa, perbandingan tetap, dan berganda menjadi dasar penting dalam memahami reaksi kimia. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana klasifikasi materinya? Nah, di sini kita yang di atas tadi, di sini ada unsur, senyawa, dan campuran. Jadi, eh, materi dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya dan komposisinya. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisinya, materi dibagi menjadi unsur. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana seperti oksigen. Selanjutnya ada senyawa, yaitu zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap atau seperti air atau H2O. Selanjutnya campuran, yaitu gabungan dari dua lebih zat murni yang mempertahankan sifatnya. Contohnya di sini ada ART atau homogen atau air lumpur atau heterogen. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana tabel periodik modern mengelompokkan unsur dan apa manfaat dari pengelompokan tersebut? Baik, jawabannya tabel periodik modern mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom atau jumlah proton dan sifat periodik unsur. Unsur-unsur dengan sifat serupa ditempatkan dalam satu golongan atau yang kolom vertikal dan periode yang baris horizontal yang menunjukkan jumlah kulit elektron. Pengelompokan ini mempermudah memprediksi sifat kimia dan fisika unsur, seperti reaktivitas, energi ionisasi, dan konfigurasi elektron. Sehingga tabel periodik menjadi alat penting dalam memahami hubungan antar unsur. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.